Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan kaidah penulisan daftar pustaka. Berikut anggota kelompok kami. Langsung saja materi pertama akan disampaikan oleh Lailatul Rizkiyah. Pengertian daftar pustaka. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Jilid 5, daftar pustaka ialah daftar yang mencantumkan judul buku, nama pengarang, penerbit, dan sebagainya yang ditempatkan pada bagian akhir suatu karangan atau buku yang disusun menurut abjad. Daftar pustaka adalah daftar sumber berupa buku, jurnal, artikel, maupun berita yang telah digunakan untuk referensi suatu karya tulis ilmiah. Tujuan adanya daftar pustaka, yang pertama, menguatkan tulisan ilmiah. Nah, jadi ketika kita mau mengutip sebuah tulisan, jangan lupa untuk mencantumkan sumbernya ya. Yang kedua, untuk menghindari tuduhan plagiat. Untuk menghindari tindakan plagiat, maka ada kalanya penulis akan mengutip opini, hasil penelitian, dan sebagainya dari buku atau tulisan lain. Yang ketiga, untuk menghargai penulis yang menjadi sumber acuan dalam penulisan karya ilmiah. Dengan menggunakan daftar pustaka, kita dianggap telah mengakui bahwa ide atau kutipan yang telah ditulis berasal dari pemikiran orang lain. Sehingga orang yang kita tiru itu akan merasa lebih dihargai. Yang keempat, membantu pembaca lebih mengetahui dalam sumber kutipan karya ilmiah yang ditulis. Nah, dengan adanya daftar pustaka, maka pembaca mudah mencari sumber untuk membuat karya ilmiah yang baru. Nah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Mbak Aisyah. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa elemen dan poin yang perlu diperhatikan dalam menulis daftar pustaka. Pertama, daftar pustaka ditulis berdasarkan urutan abjad nama belakang penulis. 2. Daftar pustaka yang memiliki nama penulis yang sama diurutkan berdasarkan tanggal publikasi yang lebih awal. Untuk poin yang harus diperhatikan dalam menulis daftar pustaka: 1. Nama penulis. 2. Tahun terbit. 3. Judul buku atau karya ilmiah. 4. Tempat terbit. 5. Nama penerbit. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Septi. Baik, saya Septi Magidaiza. Di sini saya akan memberikan contoh penulisan daftar pustaka. Berikut ini contoh kaidah penulisan daftar pustaka untuk masing-masing sumber. Yang pertama, bersumber dari buku yang terdiri dari satu penulis. Kaidah penulisannya dimulai dari nama penulis, tahun, judul buku, kota, dan penerbit. Contoh, Susanto, A. 2017, pendidikan anak usia dini, Jakarta, 2, Bumi Aksara, Contoh yang kedua bersumber dari buku, yakni terdiri dari 2-3 penulis. Kaidah penulisannya dimulai dari nama penulis 1, kedua, ketiga, diikuti oleh tahun terbit, judul buku, kota, dan penerbit. Contoh, Abidin, Misbah, Putra, dan Ertinawati, 2018, kemahiran berbahasa Indonesia untuk perguruan tinggi, Jakarta, 2, Bumi Aksara, Contoh yang ketiga bersumber dari buku yang terdiri dari 4 penulis atau lebih. Kaidah penulisannya dimulai dari nama penulis yang pertama, diikuti dengan nama teman-temannya, DKK, kemudian tahun penerbit, judul buku, kota, dan penerbit. Contoh, Marianto, Ibnu, DKK, 2007, nama daerah mamalia di Indonesia, Jakarta, 2, LIPI Press. Contoh berikutnya akan disampaikan oleh Karina Alfariskina. Baik, saya Karina Alfariskina akan melanjutkan contoh-contoh kaidah penulisan daftar pustaka untuk masing-masing sumber. Selanjutnya, yang bersumber dari buku yang ditulis atas nama lembaga. Kaidah penulisannya diawali dengan nama lembaga, kemudian diikuti dengan tahun, lalu judul buku, kemudian kota, dan diakhiri dengan nama penerbit. Contohnya, nama lembaga Direktorat Pupuk dan Pestisida, diikuti dengan tahun 2016, lalu judul buku Pestisida Pertanian dan Kehutanan tahun 2016, kemudian kota Jakarta,
Dan terakhir, nama penerbit Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Selanjutnya, yang bersumber dari artikel ilmiah, kaidah penulisannya diawali dengan nama penulis, diikuti dengan tahun, kemudian judul artikel, lalu nama jurnal, kemudian volume, diikuti dengan nomor, dan diakhiri dengan halaman. Contohnya, Sumarti, E sudah dibalik namanya, tahun 2017, judul artikel gangguan komunikatif dalam tutoran lisan anak autis, lalu nama jurnal Litera, volume 16, nomor 2, dan diakhiri dengan halaman 282 sampai 294. Selanjutnya, yang bersumber dari skripsi, tesis, dan disertasi, kaidah penulisannya diawali dengan nama penulis, diikuti dengan tahun, lalu judul skripsi, tesis, atau disertasi, kemudian fakultas atau program studi, kota, dan diakhiri dengan nama perguruan tinggi. Contohnya, Hermawan, Iwan sudah dibalik namanya, lalu diikuti dengan tahun 2008, kemudian judul disertasi kearifan lokal Sunda dalam pendidikan, kajian terhadap aktualisasi nilai-nilai tradisi Sunda dalam pendidikan IPS di Sekolah Pasundan dan Yayasan Antika Nusa Sunda, disertasi Sekolah Pascasarjana Kota Bandung, dan diakhiri dengan nama Universitas Pendidikan Indonesia. Selanjutnya, yang bersumber dari media massa, kaidah penulisannya diawali dengan nama penulis, diikuti dengan tahun, lalu judul tulisan, kemudian nama media massa, dan diakhiri dengan tanggal terbit, diikuti halaman. Contohnya, Eka Jati, eds. Kemudian diikuti dengan tahun 2004, lalu judul tulisan pendidikan di Tatar Sunda, nama media massa Pikiran Rakyat, dan diakhiri dengan tanggal terbit yaitu 20 November dan halaman 16. Selanjutnya, tulisan yang bersumber dari internet. Kaidah penulisannya diawali dengan nama penulis, lalu tahun diunggah, kemudian judul tulisan, dan diakhiri dengan alamat web lengkap, diikuti dengan tanggal akses. Contohnya, Handar, K sudah dibalik namanya, diikuti dengan tahun 1988, lalu judul tulisan Heritage Education in the Social Studies, lalu alamat web lengkap dan tanggal akses 9 Januari 2022. Itulah 8 contoh kaidah penulisan daftar pustaka untuk masing-masing sumber.